That's smart. Nothing worse than the smell of shite in the sun. Get the fuck out of here! Listen, like I said, just keep your head on. You'll be fine. Di suatu gurun yang panas, melintas sebuah kereta barang yang di gerbong belakangnya ada seorang pria bernama Virgil yang ikut menumpang. Di gerbong tersebut guys, ada juga seorang ibu serta anaknya yang tampak kelaparan. Virgil yang memang saat itu sedang memakan roti bekalnya merasa tak tega, sehingga ia pun memberi sepotong roti untuk mereka berdua. Tak lama kemudian sampailah di pemberhentian, dan keadaan di sana tampak sangat sepi dan gersang. Karena tak ada satupun orang yang lewat dan berkeliaran, ia pun datang ke sebuah toko kecil. Kemudian ia menanyakan seorang bernama Kate, yaitu seorang yang akan mengantarnya ke daerah tambang. I'm supposed to meet a man here. Have you seen anyone? Namun si pemilik toko tampak acuh, malah asik dengan acara TV-nya. Ia hanya merespon ketika ditanya di mana letak toiletnya. Toilet tersebut ternyata berada di luar toko dan tempatnya terlihat sangat kotor karena kurangnya persediaan air. Saat di toilet inilah Virgil disapa dari luar oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Kate yang baru saja datang. Virgil pun segera keluar dan sebelum berangkat, ia berusaha menyegarkan diri dengan air. Namun, ia ditegur oleh Kate karena Virgil terlalu banyak dan seenaknya menggunakan air yang ada di sana. This isn't a goddamn beauty spa. Don't waste water. Kemudian, perjalanan pun dimulai dengan menggunakan sebuah mobil. Dalam perjalanan itu, Virgil berusaha mengecekkan AC mobil. Namun guys, lagi-lagi ia ditegur karena menurut Kate hal itu hanya akan membuat mesin mobil semakin panas. Kate juga memberikan rincian biaya perjalanan yang mana ada biaya tambahan dari harga yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu untuk persediaan air dan juga bahan bakar. Ya, walaupun kecewa, Virgil tak bisa berbuat apa-apa selain menyepakati daripada diturunkan di sana yang entah berada di mana. Setelah beberapa jam berjalan, tiba-tiba saja ban mobil mereka bocor. Perjalanan pun terhenti dan Virgil membantu mengganti ban tersebut dengan ban serep. Saat itu, mereka berdua melihat 2 ekor anjing yang saling membunuh. Dan menurut Kate, hal itu biasa karena di tempat tersebut kurang pasokan air dan makanan. Anjing yang satunya pun diusir, sementara yang sedang sekarat, Kate bunuh dengan sadis menggunakan batu. Setelah semuanya beres, mereka kembali melanjutkan perjalanan menerjang terik dan gersangnya daerah gurun. Ketika malam tiba, mereka berhenti untuk beristirahat dan membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Sambil menikmati hangatnya api dan makanan bekal, mereka kemudian banyak berbincang, termasuk Kate yang menanyakan tujuan Virgil pergi ke penambangan. Ternyata Virgil menemukan peluang dari brosur lowongan tambang yang ia temukan. Menurutnya, itu adalah peluang terbaik baginya untuk meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Kate kemudian menyarankan agar Virgil tidak berharap banyak, karena ia tahu kehidupan di tambang hanya untuk orang-orang yang siap bekerja keras. Dan bukan hanya itu saja, lingkungannya juga tidak lebih baik daripada lingkungan Virgil sebelumnya. Walaupun begitu, Virgil tetap menerima apapun resikonya, dan yakin kalau peluang inilah yang terbaik bagi dirinya. Di hari kedua guys, perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan mereka kembali harus menerjang terik dan gersangnya gurun yang seolah tak ada ujungnya. Virgil yang saat itu menjadi supir menggantikan Kate mencoba kembali mengecekkan AC mobil. Awalnya tak terjadi apa-apa, namun tak lama kemudian mesin mobil mengalami masalah karena kepanasan. Pull the fuck over! Kate tentu saja sangat marah, apalagi mereka juga kini berada di tengah-tengah gurun yang jauh dari mana-mana. Belum lagi, Virgil dengan polosnya hanya bisa meminta maaf. I'm sorry. What? I'm sorry. Sementara Kate mencoba mengecek kerusakan, Virgil sendiri pergi ke dekat pohon untuk buang air kecil. Saat itu guys, tanpa diduga dan tak pernah terbayangkan sedikit pun sebelumnya, Virgil menemukan bongkahan batu berkilau yang ia yakini adalah emas. Saat itu, ia sempat ragu antara memberitahu Kate atau menyimpannya sendiri. Namun setelah dipikir cukup singkat, ia pun memutuskan untuk memanggil Kate dan membantu memeriksa penemuannya itu dengan cara membakarnya dengan korek gas.
Dan benar saja, setelah dibakar, batu itu tidak juga gosong, dan mereka pun yakin kalau itu adalah emas asli. That's fucking gold. Tanpa menunggu lama, Kate yang sudah berhasil membetulkan mobilnya segera membawa peralatan seadanya untuk melakukan penggalian. Namun sayangnya, setelah beberapa jam digali, ternyata gundukan emas itu tak juga berhasil mereka keluarkan. Kate akhirnya memutuskan untuk menariknya dengan mobil menggunakan tambang. Namun, lagi-lagi, usahanya itu gagal, bahkan tak cukup membuat gundukan emas itu bergerak sedikit pun. Selama seharian penuh, mereka terus menggali dan menggali, hingga saat sore tiba, Kate pun memutuskan untuk berhenti dan mencari kayu bakar untuk api unggun. Mereka berdua tampak sangat senang dengan penemuan itu, bahkan Kate dan Virgil sudah tak lagi ingin pergi ke penambangan. Mereka sepakat untuk memilih mengeluarkan emas tersebut. Well, I guess I ain't taking to the compound no more. You gonna head back west now? Satu-satunya cara adalah dengan bantuan ekskavator, dan Kate mengusulkan agar Virgil berkendara kurang lebih 5 hari pulang pergi untuk menemui kenalannya. Sementara ia sendiri akan menunggu dan menjaga emas tersebut. Disinilah guys, mereka mulai curiga terhadap satu sama lain. Kate beralasan bahwa ia menyuruh Virgil pergi karena tak yakin dengan kemampuannya bertahan hidup. Selama ini, Virgil sering membuang-buang air, padahal air adalah kebutuhan utama selama di gurun. Belum lagi, nanti bertahan seorang diri akan berbeda, tak seperti ketika ada seseorang yang menemani. Walau dengan segala resiko yang sudah Kate sampaikan, Virgil tetap tak mau pergi dan sudah siap dengan segala resikonya. Akhirnya guys, Kate pun mengalah dan esoknya mereka segera membagi perbekalan. Virgil mendapat 1 jerigen air, beberapa kaleng makanan, dan terpal untuk tempat berlindung sederhana. Kate sendiri mendapatkan 1 jerigen besar untuk kebutuhan air radiator sebagai pendingin mesin. Sebelum pergi, Kate berpesan agar Virgil menghemat air dan selalu menghindari sinar matahari agar tidak mudah dehidrasi. Ia juga meninggalkan ponsel dan baterai cadangan agar ia bisa menghubungi Virgil setelah nanti sampai di tempat tujuan. Just think, by the time I get back, we'll be rich as all hell. Virgil pun memulai petualangannya seorang diri. Ia kemudian membuat tenda sederhana dan memasukkan seluruh barangnya ke sana. Barulah setelah itu, ia bisa berteduh menghindari panas yang semakin terik sambil mencoba ponsel satelit yang ditinggalkan oleh Kate tadi. Selama seharian penuh, Virgil berdiam diri sambil memandangi gundukan emasnya. Dan setelah sore tiba, barulah ia keluar mencari kayu-kayu kering sebagai bahan untuk api unggun. 1 kaleng perbekalan pun dibuka, dan ia hanya memakan 1 sendok saja, serta 1 teguk air demi menghemat perbekalan. Walaupun ada api unggun di malam pertama ini, Virgil tak pernah bisa tenang, karena selalu terganggu dengan gonggongan anjing yang terus mengawasinya. Di hari kedua pun sama, ia hanya berdiam diri, berlindung dari teriknya panas sambil memandang gundukan emas temuannya. Sebisa mungkin kebutuhan air selalu ia kurangi, bahkan untuk cebok saja guys, ia tak menggunakan airnya. Saat itu ia juga mendengar ponselnya berbunyi, namun Virgil terlambat mengangkatnya. Siangnya ia habiskan dengan berkeliling mencari kayu bakar untuk persiapan malam nanti. Dan setelah kembali, ia melihat sesuatu yang berkilau dari kejauhan sana. Virgil tentu penasaran, namun karena jaraknya sangat jauh, sebelum pergi ia pun menutup gundukan emasnya sebagai jaga-jaga jika ada orang yang lewat ke sana. Setelah cukup jauh berjalan guys, ternyata kilauan cahaya itu berasal dari serpihan pesawat terbang yang sudah hancur. Entah dari kapan pesawat itu ada di sana, dan ia pun kemudian segera memeriksa keadaan pesawat tersebut lalu berlindung di dalamnya. Hal itu ternyata tak begitu membuatnya senang, karena ia sangat khawatir ketika tak bisa memperhatikan gundukan emasnya karena terhalang oleh bukit pasir. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk mengumpulkan serpihan-serpihan bagian pesawat yang nantinya akan ia buat menjadi tempat berlindung. Usahanya itu membuatnya harus banyak mengeluarkan tenaga dan menyita cukup banyak perbekalan air. Setelah semua dikumpulkan, Virgil sekuat tenaga menyeret setiap serpihan pesawat menuju pohon kering yang kemudian ia susun sedemikian rupa menjadi tempat berlindung. Banyak sekali energi yang ia keluarkan karena harus bolak-balik menyeretnya di tengah terik panas yang begitu menyengat.
Bahkan saking panasnya, kulit leher belakang Virgil sampai melepuh, termasuk kulit mukanya semakin kering. Keadaan itu diperparah di hari selanjutnya. Matahari sedikit demi sedikit menghancurkan kulit kening Virgil. Karena sangat kecapean, ia tak menyadari kepalanya terpapar langsung sinar matahari. Dan hal itu baru ia sadari saat sore hari, saat keningnya juga mulai melepuh. Virgil kemudian berusaha menahan rasa perih dan panas pada lukanya sambil menatap lagi gundukan emas yang masih tertutup tanah. Ia kemudian berusaha mengambil sebagian emas tersebut dengan menggunakan batu, sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan bongkahan emas yang cukup besar. Tak lama kemudian, telepon pun berdering. Sayangnya, Kate memberi kabar buruk. Mobilnya mengalami masalah karena mesin kembali kepanasan. Virgil juga saat itu mengabarkan kalau ia berhasil mengambil bongkahan besar, namun tetap akan menunggu Kate kembali dan mengambil seluruh emasnya. Tibalah waktu malam, Virgil terpaksa berkeliling untuk mencari kayu bakar tambahan. Dan saat itu guys, ia selalu diganggu dengan suara lolongan anjing yang membuatnya harus selalu waspada. Karena terlalu takut, ia pun memutuskan untuk bergadang semalaman, dan barulah ketika pagi tiba, ia masuk ke dalam tenda dan beristirahat. Sorenya saat bangun tidur, luka di wajah Virgil tampak semakin parah, sedangkan cadangan makanan juga sudah mulai habis, hanya tersisa air di jerigen. Setelah sedikit meminum air, ia melihat seekor ular, dan ia pun segera mengambil pisau untuk membunuh ular tersebut. Sayangnya, usahanya itu gagal, karena badannya terlalu lemah dan sialnya lagi, air yang ada di botol tumpah cukup banyak dan bercampur dengan pasir. Di hari selanjutnya, Virgil kembali mendatangi bangkai pesawat berharap menemukan sesuatu yang berguna. Saat itulah ia melihat ada seseorang yang sedang menuju ke arahnya. Ia pun segera memasukkan emasnya ke dalam kantong, dan saat berbincang, Virgil mengaku kalau dirinya adalah seorang pencari sampah. Si wanita itu terus-terusan bertanya mengenai dari mana asal Virgil dan bagaimana bisa sampai ke tempat itu. It's as good a place as any. Well, that's a load of bollocks. Dan karena Virgil menjawabnya bertele-tele, si wanita itu pun curiga dan langsung pergi menuju kepulan asap yang berasal dari tenda Virgil. Berbagai cara, Virgil berusaha mencegah si wanita itu mendekat ke tenda. Namun, semua itu sia-sia saja karena si wanita berjalan sangat cepat. Ditambah lagi, ia juga semakin penasaran karena Virgil terus-terusan berusaha menahannya. All that's smart. Nothing worse than the smell of shite in the sun. Si wanita itu terus semakin curiga, bahkan sempat menyangka kalau Virgil adalah seorang buronan. Sampai pada akhirnya, Virgil pun jujur kalau dirinya sedang menunggu seorang teman yang akan menjemputnya ke pertambangan. Bukannya pergi, si wanita itu ternyata tak puas dengan jawaban tersebut dan menyangka kalau Virgil sedang merencanakan sesuatu dengan temannya. Kesabaran Virgil semakin hilang dan ia pun mengusirnya dengan kasar. Si wanita itu guys, malah semakin berani dan kembali menyulitkan Virgil dengan berbagai pertanyaan. Pada akhirnya, Virgil yang merasa semakin jengkel, langsung memukulnya dengan sekop. You city boy, now why don't you... Virgil tentu saja langsung syok, karena tak menyangka pukulannya tersebut menyebabkan si wanita tersebut tewas. Namun semuanya sudah terjadi. Dengan terburu-buru, ia segera membuat lubang dan sebelum dikuburkan, Virgil mengambil beberapa peralatan berguna termasuk bekalnya. Sayangnya, usahanya itu tak sesuai harapan karena tak lama kemudian beberapa anjing berusaha menggali dan memakan mayatnya. Diawasi anjing-anjing yang terus menggonggong dan kelaparan, Virgil segera membawa mayat itu ke tempat yang lebih jauh lagi. Dan untuk kali ini, ia pun memutuskan untuk membakarnya. Setelah pohon kering dikumpulkan, sore itu juga, Virgil segera menyalakan api dan membakarnya. Perasaan Virgil saat itu campur aduk. Ia menyesal karena demi sebuah emas, ia rela melakukan hal keji yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di hari selanjutnya, Kate kembali menelpon. Dan lagi-lagi guys, Kate mengabarkan kalau ia baru saja akan berangkat dari kota. Dan yang paling mengecewakan, perjalanannya akan sangat lambat karena beratnya mengangkut ekskavator. Virgil begitu kecewa mendengarnya, tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bertahan lebih lama lagi. Namun Kate berhasil meyakinkan kalau ia akan berusaha secepat mungkin untuk segera datang menjemputnya.
Listen, like I said, just keep your head on. You'll be fine. Percakapan itu kemudian terganggu dengan terdengarnya suara mobil. Dan setelah dicek, ternyata mobil tersebut adalah mobil pencari sampah. Virgil sempat dilema antara meminta pertolongan dan puas dengan sebongkah emas, atau menunggu Kate dan mengambil seluruh emas temuannya. Pada akhirnya guys, keserakahanlah yang ia pilih. Ia rela bertahan menunggu Kate dan berharap seluruh emas temuannya bisa segera ia bawa. Keputusan itu adalah keputusan yang sangat buruk, karena beberapa jam kemudian, datanglah badai pasir yang siap menyapu seluruh benda yang dilewatinya. Virgil segera berlari berlindung di tendanya, namun semua itu sia-sia. Badai yang terlalu besar menyapu seluruh bagian tenda termasuk semua barang-barangnya. Tak ada tempat lagi untuk berlindung, sampai akhirnya Virgil terhantam pohon yang kemudian membuatnya pingsan. Kesialannya ternyata tak sampai di situ saja, karena ketika ia sadar di bagian tubuhnya sudah menancap ranting pohon. Di tengah rasa sakitnya, ia masih berusaha untuk merangkak mencari perbekalan yang tersisa. Namun sayangnya semua sudah hilang, kecuali bongkahan emas yang membuatnya bisa sedikit lega. Setelah itu guys, Virgil menguatkan diri untuk menarik kayu yang menusuk perutnya dan menekan luka yang terbuka itu dengan jaket. Kemudian, Virgil membuat perapian dengan bantuan pematik api yang ia bawa dari mayat si wanita. Dan setelah api menyala, ia memanaskan tutup kaleng, lalu ia gunakan untuk membakar lukanya. Sudah tak ada lagi tempat untuk berlindung. Ia hanya bisa menggunakan darah dan abu sebagai pelapis bagian muka. Dan tak lama setelah itu, ia pun pingsan. Dan ia bisa setengah sadar ketika seorang datang menawarinya air minum. Orang tersebut ternyata penampilannya sama dengan wanita yang ia bunuh. Namun bedanya ia membawa panah. Sayangnya, kesadarannya yang belum pulih serta akibat dehidrasi dan kekurangan darah membuat Virgil kesulitan membedakan kenyataan atau halusinasi. Virgil kini sudah tak sanggup lagi untuk berdiri. Ia hanya bisa pasrah dan seringkali pingsan akibat rasa sakitnya yang tak kunjung reda. Esoknya, Virgil tersadar karena mendengar telepon berdering. Dan Kate pun memberi kabar baik kalau ia sudah dekat. Kate juga meminta agar Virgil tetap bertahan sebentar lagi, dan ia menegaskan agar tetap menjaga emasnya walau apapun yang terjadi. Lalu, tiba-tiba saja, si wanita tersebut ternyata masih ada di sana dan menawari Virgil untuk makan. Bahkan ia akan membawa Virgil ke sumber air yang tempatnya tak jauh dari sana. Merasa Kate sudah dekat, Virgil dengan tegas menolak pertolongan itu dan mengusirnya. Dan untuk kali ini, Virgil bisa memandang jelas wajah si wanita tersebut yang ternyata berbeda dengan wanita sebelumnya. Apalagi ketika si wanita itu bertanya apakah Virgil melihat adiknya melintas area tersebut atau tidak. Virgil pun berusaha menutupi rasa bersalahnya karena telah membunuh adiknya. Dan ia pun membentak dan mengusir wanita itu sampai ia pergi. Go! Saat hari mulai sore, Virgil kembali sadar dari pingsannya, dan ia sedikit kaget karena banyak sekali perapian yang hampir padam di sekelilingnya. Ia kemudian menelpon Kate dan menanyakan di mana posisinya. Kate pun menjawab kalau ia sudah sangat dekat, bahkan bisa melihat kepulan asap yang dibuat oleh Virgil. Kabar itu tak cukup membuatnya senang, karena nyatanya anjing-anjing liar mulai berdatangan dan mereka bisa mengetahui kalau Virgil sudah tak berdaya. Virgil sudah tak punya lagi tenaga untuk melawan. Ia hanya meminta agar Kate segera datang menolongnya. Get the fuck out of here! Namun, ternyata guys, entah 1 atau 2 hari, Kate berada di atas bukit memperhatikan Virgil yang kelaparan dan sekarat. Ia hanya tersenyum puas ketika mendengar teriakan Virgil yang semakin panik meminta pertolongan. Satu persatu, anjing itu mulai menggigit kaki dan tangannya. Hingga akhirnya seekor anjing berhasil menerkam bagian perut, dan anjing-anjing lain membantunya menyeret Virgil lalu memakan tubuhnya bersama-sama. Setelah yakin Virgil tewas, barulah Kate pun turun, dan ia sangat senang karena bisa mengambil seluruh emasnya untuk diri sendiri. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Pada akhirnya, Kate pun mati di samping mayat Virgil.